Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Azelia Sasmita Nadiza, dengan NIM 25060007, dengan rekan saya, Aisra Revanaya dengan NIM 250600002. Dan saya Rizka Wiranda dengan NIM 250600012. baik, izin Bapak Dr. Zul Afdal, MPD, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi mengenai pengertian dan juga prinsip-prinsip koperasi, yaitu dengan materi yang akan kami bawakan mengenai koperasi sebagai soko guru ekonomi. Lanjut. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Menurut International Cooperative Alliance, koperasi adalah perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Selanjutnya, koperasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum yang ada pada koperasi terdapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tokoh yang disebut sebagai Bapak Koperasi di Indonesia adalah Muhammad Hatta. Lanjut, arti dari Soko Guru Ekonomi. Soko guru berarti tiang utama atau penopang. Koperasi disebut soko guru ekonomi dikarenakan yang pertama yaitu berperan penting dalam perekonomian nasional. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan bersama, serta yang ketiga, berdasarkan prinsip gotong royong. Baik, untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Desiska Wiranda. Kepada Desiska kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan mengenai tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang paling utama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Artinya, koperasi dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka seperti simpan, pinjam, atau usaha bersama. Kedua, itu membantu perekonomian masyarakat. Yang ketiga, itu mewujudkan keadilan sosial, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota tanpa membedakan status. Dan terakhir, itu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara membantu masyarakat yang ekonominya lemah agar bisa berkembang. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip pertama yaitu keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Artinya siapa saja boleh bergabung tanpa adanya paksaan dan diskriminasi. Kedua, ada pengelolaan demokratis, yaitu setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, itu ada pengambilan SHU yang adil dengan sesuai jasa anggota. Maksudnya keuntungan koperasi dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Keempat, ada kemandirian. Dan kelima, ada pendidikan koperasi, yang mana anggota itu diberikan pengetahuan agar bisa berperan aktif dalam mengembangkan koperasi. Selanjutnya, di sini ada peran koperasi dalam perekonomian. Pertama, peran koperasi yaitu meningkatkan pendapatan anggota karena anggota bisa mendapatkan keuntungan dari usaha bersama. Kedua, yaitu membuka lapangan kerja sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran di masyarakat. Ketiga, itu mendukung UMKM dengan memberikan modal, pelatihan, atau bantuan usaha lainnya. Dan yang terakhir itu memperkuat ekonomi rakyat karena bisa berbasis pada kebersamaan dan gotong royong. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Desiska Wiranda untuk menjelaskan materi kami yang kedua. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisra Revanaya. Kepada Aisra kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kali ini, yakni tentang manfaat koperasi, yang dimana terdapat manfaat bagi anggota yang bergabung ke dalam
sebuah koperasi. Yang pertama, yakni mendapat harga yang jauh lebih terjangkau. Yang kedua, mendapat SHU atau sisa hasil usaha tergantung pada jasa tiap anggota. Yang ketiga, mendapat kemudahan dalam pinjaman. Yang keempat, belajar berorganisasi dan bekerja sama di dalam suatu lingkup yang sama. Selanjutnya, yakni kita akan masuk pada bagian terakhir mengenai kesimpulan. Jadi, koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia karena ada 3 alasan. Yang pertama, berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, mendukung perekonomian rakyat. Koperasi harus terus dikembangkan agar ekonomi Indonesia semakin kuat dan stabil. Selanjutnya, pada materi kami kali ini, kami mengangkat studi kasus mengenai dilema eksistensi KOPMA UNP di tengah gempuran retail modern dan digitalisasi, yang dimana kami mengangkat judul mengenai analisis ketahanan KOPMA UNP demi menjaga partisipasi anggota di tengah persaingan ekosistem digital dan retail di sekitar air tawar. Yang dimana objek kajian kami yakni kepada sebuah koperasi mahasiswa Universitas Negeri Padang atau KOPMA UNP. Yang dimana fokus observasi kami ini berlokasi di UNP Kampus Utama Air Tawar Padang. Kajian masalah kasus kami, yakni di mana realitas di lapangan menunjukkan bahwa KOPMA UNP saat ini terjepit di antara idealisme prinsip koperasi dan kerasnya persaingan retail modern di kawasan Air Tawar Barat, di mana kebanyakan mahasiswa itu lebih memilih untuk berbelanja di minimarket luar atau marketplace digital demi mengejar promo atau harga yang murah dibanding mendukung unit usaha milik sendiri. Faktanya banyak mahasiswa yang sudah join atau sudah beranggota di KOPMA UNP ini sendiri itu kebanyakan mengejar sertifikat saja. Selanjutnya, kenapa kelompok kami ini memilih kasus KOPMA UNP? Karena ada 3 alasan utama yang relevan dengan materi koperasi kami, tentang materi koperasi dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, yakni uji nyata yang dimana prinsip ketiga dari koperasi itu sendiri, yakni partisipasi ekonomi anggota. Dalam teori, anggota itu adalah pemilik sekaligus si pengelola. Yang kedua, itu dilema identitas koperasi, yang dimana saat kita membahas tentang koperasi itu bukan sekedar mencari untung, bukan sekedar mencari promo atau mencari keuntungan bagi diri kita, tetapi juga kesejahteraan bagi anggota. Selanjutnya, yang terakhir, yang paling penting, mengenai konteks lokal yang relate, yang dimana kami memilih KOPMA UNP ini sendiri karena lokasinya tuh ada di depan mata. Jadi kami itu bisa langsung observasi, bukan sekedar hanya teori saja, tetapi masalah nyata yang memang dialami oleh organisasi mahasiswa kita di kampus utama. Kami ingin memberikan solusi yang aplikatif agar KOPMA UNP ini tidak hanya jadi nama di kampus, tapi kembali menjadi kekuatan ekonomi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aisra Revanaya sudah menjelaskan materi terakhir mengenai konsep koperasi Soko Guru Ekonomi. Sekian kami sudah menjelaskan mengenai materi tersebut. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.